tahu nggak 1 Juni 2021 itu adalah hari apa? Halo, selamat malam Dokter Halo Eka. dokter, malam dokter Eka. Malam dok, senang bisa Gimana ketemu sama kabarnya dok. dokter? Baik dok, Baik. Ini Sehat ya alhamdulillah. kita dok, sehat selalu ya dok. syukurlah. Nih Alhamdulillah dok, dok. kita baru mau mulai dok. Saya mau bertanya nih ke Budi nih tadinya. Dia tahu nggak hari 1 Juni kemarin 2021 itu ada hari apa gitu? Hari Kesaktian Pancasila. Iya bener dong. Benar sih, benar Iya. gitu. Benar. Tapi yang lain. 1 Juni itu adalah tepat 15 hari setelah gue ulang tahun. Kan ulang tahun gue 15 Mei. Jadi gue ingat itu. Di luar itu gue nggak tahu. Kata dokter Eka, gue gak peduli ulang tahun lu kapan, Bud. Nggak diundang juga. Iya, iya. Gak diundang juga tuh, kan? Jadi, 1 Juni 2021 adalah Hari Anak Internasional. Nah, I see. untuk episode kali Betul. Nah, untuk episode kali ini untuk memperingati Hari Anak Internasional, kita mengundang adalah Dokter Eka. Nah, ini adalah seorang spesialis anak dan kita akan membahas mengenai kejang demam pada anak. Nah, ini termasuk salah satu kasus yang sering kita temui nih, Dok. Ya, Dok ya? Iya, ya betul dok. I Nah, see. Dok, karena gini. Karena kebetulan dok, aku papa baru, anaknya baru 3 bulan. Jadi kayaknya relate banget nih dok, pengen banyak-banyak sama dokter nih. Alhamdulillah sih belum pernah kejang. Bapaknya sih udah sering kejang-kejang, kayak anaknya sih belum. Semoga jangan. Ingin tanya dokter banyak nih. Dok, jangan ketipu ya, Dok. 90% yang ngurus anaknya itu istrinya gitu. Kalau dia cuma ke bagian main-mainnya doang. Mudah-mudahan sih nggak kena ya, Mas Budi ya. Tapi ada dokter Adrian, ada dokter Yan. Iya dong, kita sama-sama. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bahas dulu sedikit nih dok. Kita mau menceritakan kepada pendengar kita, apa sih latar belakang Dokter Eka. Nah, ini Dokter Eka Nur Fitri, ini adalah lulusan tahun 97 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan spesialis anaknya itu pada tahun 2005 dari Fakultas Kedokteran UI. Nah, dan sudah bekerja di RSUP Fatmawati sejak tahun 2006 sampai sekarang. Luar biasa, dok. Berarti dokter sudah 15 tahun ya, dok ya, di sana? Sudah. Ya, Wah. iya sudah. Dari Mei 2006. Begitu lulus saya ke situ. Luar Luar biasa. Dokter ada praktek di tempat lain nggak, dok? Ada sih. Tapi kalau mau nyari, banyakan di Fatmawati. Nah, itu dia pesannya berarti. Kalau mau mencari Dokter Eka, nanti carilah di rumah sakit RSUP Fatmawati. Yeah. Dok, sebelum kita mulai, ini ada sapa nih dari Dokter Bobi nih kayaknya. Halo Dokter Eka, katanya. Ya, Dokter Bobi. Yang ajakin saya Dokter Bobi juga nih, dok. Dokter Bobi udah veteran dari Healthy Hacks, dok. Udah sering. Nah, sebelum kita mulai, ini dok, kita akan mengupas nih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh mungkin orang tua muda juga ya seperti Budi dan yang anaknya pernah mengalami kejang demam. Kenapa sih bisa terjadi kejang demam? Begitu dok. Ya, sebetulnya sih kejang demam itu yang pertama kalau kita cari mekanismenya sih nggak jelas ya. Tapi yang menjadi prinsip pada kejang demam adalah ada suatu kejang yang terjadi pada saat panas. Itu dulu, ada panas, ada kejang. Itu kita sebut kejang demam. Nah, apakah itu betulan kejang demam atau bukan? Itu tergantung yang mendasari panasnya itu apa, gampangnya gitu. Kalau bukan proses intrakranial atau di dalam otak, itu bisa kita sebut kejang demam, dok. Jadi biasanya proses yang menyebabkan demamnya itu di luar otak. Misalnya kebanyakan sih karena penyakit virus, umumnya batuk pilek, diare, itu mudah sekali terjadi kejang demam. Atau penyakit virus seperti Roseola, beberapa memang menyebabkan kejang demam. Terusnya kan, ya nggak semua anak kena kejang demam ya. Ada juga yang enggak, dan ternyata frekuensinya juga cuma 2,5-5%. Tetapi kalau untuk orang tua, ya namanya anak kejang, pasti nakutin. Jangan kan orang tua yang bukan kesehatan, saya aja kalau lihat anak saya kejang takut.
Oh, Pasti akan I takut. see. I see. Iya. Kita tariknya ternyata itu ya dok ya. Prosesnya ternyata justru malah di luar otak ya untuk kejang demam ini ya, tidak menyangkut mengenai otak. Nah, ini sesuatu yang mungkin agak salah kaprah juga nih di tengah masyarakat kita gitu. Jadi Nah, gimana? Berarti hmm? sebetulnya selama ini gue kejang-kejang otak gue nggak bermasalah. Karena ke dokter Eka itu di luar otak berarti. Ya, Berarti nggak ada masalah dengan otak gue sebenarnya. Enggak. Gitu dong ya. Problem lu kan waktu itu karena dengkul lu kena benturan, Bud. Jadi otaknya ada masalah langsung. Itu mah udah jelas gak usah ditanya. Gimana dong, dokter Eka? Tadi mau lanjutin apa jadi dok? prinsipnya gini. Jadi adanya demam yang disebabkan oleh proses di luar otak tuh, seperti yang saya bilang kayak batuk pilek dan sebagainya, itu menyebabkan namanya panas ya. Panas itu kan suatu mekanisme kayak gini nih. Ada virus masuk, kasih tahu badan, ada virus masuk, yuk kita lawan rame-rame gitu ya. Nah, dengan rame-rame itu langsunglah keluar faktor-faktor inflamasi atau faktor-faktor peradangan. Nah, faktor peradangan itu tentunya meningkatkan set point dari suhu sehingga terjadinya demam seperti itu. Jadi pada prinsipnya begitu ada demam, meskipun mekanismenya nggak jelas, diduga dia ini mengeluarkan banyak faktor-faktor peradangan yang namanya juga seperti interleukin, prostaglandin, dan sebagainya yang menyebabkan peningkatan reaksi-reaksi kimia. Nah, peningkatan reaksi kimia ini secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan aktivitas dari persarafan otak yang kita sebut depolarisasi gitu ya. Nah, depolarisasi yang cepat itu menyebabkan terjadinya pelepasan muatan-muatan listrik yang menyebabkan terjadinya kejang. Nah, biasanya ini terjadi pada anak-anak yang misalnya umur kebanyakan antara 6 bulan sampai 5 tahun gitu, Dok. Mas Budi, karena umur 6 bulan sampai 5 tahun ini kan terjadi percepatan peningkatan perkembangan otak, brain development, sehingga mudah sekali untuk terstimulasi terjadinya depolarisasi tersebut. Akibatnya terjadi kejang. Selain itu beberapa faktor genetik itu juga berperan. Misalnya pada kejang demam yang usianya ternyata lebih dari 6 tahun, itu bisa juga loh. Meskipun pada usia di atas 5 tahun kita pikir sudah bagus brain development-nya gitu loh, Dok. I see. Dok, aku penasaran, pengen banyak tanya lagi sih, kan anakku baru 3 bulan. Berarti masih ada 3 bulan lagi menuju 6 bulan sampai 5 tahun kan? Jadi aku tiba-tiba kepikiran banyak. Dok, apakah kejang demam itu terjadi pada semua anak atau tertentu aja tergantung kondisi anak? Terus sebetulnya kan kita tahu tadi ada ketika tubuh banyak bereaksi gitu ya, ada demam, kemudian tiba-tiba muncul electricity, listrik dan teman-teman. Aku tadi susah menjelaskan baliknya, tapi aku kebayang. Nah, apakah itu terjadi sama semua anak apa enggak? Terus kemudian apakah bisa dicegah? Misalnya saya nggak mau anak saya kena nih, atau kita bisa nangulasi gitu. Kira-kira gimana tuh dok? Kira-kira begini ya sebenarnya ya. Kejang demam itu kalau dari penelitian itu hanya 2,5-5% dan laki-laki itu lebih banyak. Nah, terus kan ada faktor yang kita sebut faktor resiko atau faktor predisposisi. Misalnya kalau Mas Budi pernah kejang demam waktu kecil, kemungkinan anaknya kejang demam ada, atau dari siblingnya pernah kejang demam, kemungkinan ada. Itu kan mencakup juga faktor genetik yang sampai saat ini pada beberapa sisi belum bisa dijelaskan seperti itu. Kayak aku waktu kecil umur 18 bulan kejang demam. Tentunya anakku juga punya resiko untuk seperti itu gitu. Itu salah satunya. Yang lainnya lagi bisa juga karena brain immaturity yang memang agak kalau kita sebut parah, emang udah dasarnya memang begitu lahir tidak seperti anak-anak yang lain. Misalnya pada bayi prematur, Mas Budi, pada bayi prematur itu kan begitu dia lahir otaknya tuh jauh lebih imatur daripada yang cukup bulan gitu. Nah, perkembangannya juga kan akan lebih cepat untuk mencapai growingnya, sehingga dia juga mudah juga terjadi kejang demam seperti itu. Di antaranya seperti itu. Lainnya ada beberapa faktor genetik seperti yang merupakan mutasi seperti
ada kode genetiknya yang kita sebut SCN gitu. Ada beberapa SCN. Salah satunya, yang keduanya lagi, memang sih sampai sekarang mekanisme belum jelas, tapi sekitar 2,5-5% dan 95% sebetulnya tidak usah ditakutin, itu kejang demam. Gitu. Meskipun kita serem juga ya, saya juga kalau lihat anak saya sampai kejang juga kayaknya gimana. Iya, betul. Karena mungkin subjektif ya dok ya. Iya. Karena itu kan ya bagaimanapun anak yang kita sayang gitu. Kalau misalnya terjadi itu pasti mau nggak mau panik duluan jadi bawaannya. Iya. Jadi sesuai kata dokter Eka nih, buat amit-amit ya, amit-amit gitu. Tapi kalau misalnya memang terjadi, berarti ya itu jangan panik gitu. Iya. Nah, pertanyaannya nih dok sekarang nih. Misalnya seperti si Budi nih. Sekali lagi amit-amit ya Bud gitu. Tapi kalau misalnya ternyata mengalami kejadian seperti itu di rumah gitu, anaknya tiba-tiba kejang. Oke, pertama jangan panik. Tapi selanjutnya mesti ngapain nih dok? Sebelum kita bawa ke rumah sakit gitu. Iya, pertama jangan panik dan kemudian kita lihat dulu nih anak kita, yaitu letakkan dia di bidang datar. Sebetulnya peletakan di bidang datar itu juga bukan cuma untuk kejang demam, untuk semua jenis kejang kali ya. Dia diletakkan di bidang datar, jangan dipegang-pegang ya. Soalnya kalau digendong ntar jatuh gitu ya. Kita letakkan di bidang datar, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut nih. Cangkul, pacul itu nggak usah dimasukin. Kan yang sering kan dimasukin apa namanya, sendok ya. Sendok. Plastik juga dimasukin tuh. Waktu saya koas apa ya, ada yang masukin sendok plastik, malah jadi apa namanya, kejang demamnya nggak bahaya, tapi si sendok plastiknya jadi menyumbat gitu, patah. Karena kan sendok plastik. Mungkin orang tua udah saking paniknya, masukin dia sendok plastik gitu, apa aja gitu. Terus ada juga pernah waktu saya PPDS, tangan ibunya dimasukin. Berdarah juga. Kita punya cerita baru jadinya di IGD. Oh, ibunya juga harus ditangani jadinya. Gitu. Oh, jangan masukkan apa-apa, jangan panik. Kemudian kan kadang kita nggak sempet nih kita lihat jam. Meskipun secara teori, kalau kejangnya kurang dari 5 menit, it's okay. Tidak akan banyak otak yang rusak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan kita panik ya. Ya. Terus ntar kalau misalnya datang ke rumah sakit, ditanya sama dokternya, berapa lama Bu kejangnya? 15 menit. Sering tuh saya ketemu kejadian gitu, berapa lama kejangnya? 15 menit. Lama banget 15 menit. Anaknya biasa-biasa aja. Kalau kejang lebih dari 15 menit kan kayaknya udah gimana ya dokter Yan ya? Gimana? Nah, pokoknya pada intinya kalau misalnya kejang demam pertama kan kita nggak punya persiapan apa-apa nih. Apakah obatnya dimasukkan lewat dubur, ya, atau apa. Pokoknya yang pertama jangan panik, diposisikan, dimiringkan ke salah satu sisi. Takutnya si anak ini kan habis makan, habis minum susu. Beberapa kejadian, karena anaknya demam, takut kurang cairan tuh sama orang tuanya dikasih banyak. Jadi dimiringkan ke salah satu sisi supaya keluar cairan atau apapun yang ada di lambungnya tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Dan jangan dimasukkan apa-apa. Setelah itu persiapkan diri, kalau kejang pertama kali bawa ke rumah sakit. Itu kalau pernah kejang sebelumnya, tentunya sudah pernah punya obat yang namanya Stesolid dok, yang dimasukkan lewat dubur untuk anti kejang. Yang sebetulnya kalau dari 5 menit nggak usah dimasukkan, itu nggak apa-apa. Cuman kesulitannya ya ini 5 menit apa belum kalau mau masukin Stesolid atau kita menilai anaknya bagus apa enggak. Cuman kadang-kadang kan panik sekian menit gitu. Kalau saya tekniknya suka nanya, nih ibu sama bapak udah ngobrol sama saya berapa lama nih? Sekarang belum sampai 2 menit, ini kejangnya kira-kira lebih lama nggak dari ini gitu. Tapi umumnya memang kurang dari 5 menit, sekitar 75% kasus. Gitu, wah. Dok, aku jadi merasa ini ya, nggak, kalau itu tidak kejang demam, itu memang lagi diambil mamanya aja kayaknya. Dok, aku baru tahu ya, jadi aku 31 tahun gitu. Aku pikir kalau kejang itu memang dimasukin tangan di mulut anaknya, aku masih percaya, karena mitos itu berkembang besar sekali. Karena ada asumsi yang muncul bahwa lidahnya biar dia nggak gigit sendiri gitu. Jadi dikasih sendok, makanya untuk mencegah. Ternyata itu salah ya dok ya. Jadi ini buat teman-teman juga yang dengar, buat kalian juga bisa aware,
ternyata ditaruh di bidang datar atau dimiringkan di satu sisi, jangan masukin apa-apa ke mulutnya gitu. Ternyata Iya. malah jadi bermasalah gitu ya. Iya. Isi. Seperti itu. Oke. Mas Budi. Nah, oke, teman-teman, ini yang pendengar kita kalau ada pertanyaan langsung diketik, boleh langsung ditanya. Jadi nanti ada Dr. Eka yang akan langsung bahas pertanyaannya gitu ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, ini aku pengen nanya juga nih sekalian lanjut yang dari dok. Ada yang bilang 15 menit gitu, mungkin belum tapi karena panik gitu. Nah, sebenarnya apa sih dok? Kalau misalnya efek dari kejang demam kalau nggak tertangani gitu, atau misalnya ada efek jangka panjangnya nggak dari kejang demam gitu, atau sebetulnya nggak ada sih, biasa di 25 menit gitu, atau gimana tuh dok? Jadi gini Mas, pertama kita kejang demam itu sebagian besar tidak berefek jangka panjang. Meskipun pada beberapa penelitian ya, kalau kejang demam kompleks kan kejang demam itu ada dua tuh, ada yang cuma dari 15 menit dan dia terjadi satu kali, ada yang kejang yang kita sebut kompleks. Kompleks ya itu sederhana. Kompleks tuh artinya lebih dari 15 menit, kemudian atau terjadi lebih dari satu kali dalam waktu 24 jam gitu ya. Atau terjadi pada anak yang misalnya memang dari awalnya sudah ada kelainan perkembangan seperti itu. Nah, dari penelitian nih, yang itu bukan kita nggak ada karena pencatatan mungkin ya. Kalau dari penelitian di luar negeri, kecenderungan untuk efek jangka panjangnya untuk yang kompleks tadi ya, yang tidak biasa, yang tidak simpel, itu 2% itu bisa menimbulkan epilepsi di masa mendatang. Tetapi ini jarang sekali. 2% kan ya sedikit sekali ya. Ya Mas Budi ya, jadi kita nggak usah khawatir. Aku pun pernah kejang demam tidak apa namanya. Kebetulan aku juga kejang demam cuma simplek aja kata ibuku kebetulan bidan, jadi dia hafal. Oh. Iya. 18 bulan kejang demam. And it's okay. Dan kalaupun ada satu kejang demam yang kita takutin, itu yang suka ada dua sih sebetulnya. Yang pertama sebetulnya agak nakutin tapi akan bagus, yaitu yang pertama ada yang kita sebut TOS paralysis. Jadi karena kejang demam yang kompleks nih, yang udah 15 menit atau kejang demam yang lebih dari 30 menit, itu kadang-kadang kan di otak nih kalau ada kejangnya suka ada bengkak, suka ada kekurangan oksigen sehingga terjadi bengkak seperti itu. Kadang-kadang suka lumpuh sebelah nih yang kita sebut TOS paralysis. Tapi kalau itu murni kejang demam, dia akan balik lagi ke semula. Yang kedua, ada kejang demam yang sangat jarang sekali, sekitar 0,5% dari seluruh kejang demam lah, 0,1 sampai 0,5% yang kita sebut Dravet syndrome. Biasanya kejang demamnya itu kurang dari usia 6 bulan dan anaknya tuh banyak kemunduran dan ada gangguan perkembangan. Itu kita sebut Dravet syndrome. Itu jarang sekali. Seumur hidup pun saya belum pernah ketemu, cuma baca di buku aja. Otot sama. I see. Jadi intinya kalau kejangnya demamnya kurang dari 6 bulan, itu absolutely harus lihat ke dokter dan harus dievaluasi benar apakah betul karena kejang demam, karena hal lain, atau bisa menjadi Dravet syndrome tadi. Tapi kalau di atas 6 bulan sampai usia 5 tahun itu biasanya simpel aja. Oke. Asik. Nah, sebelum kita lanjut nih dok, tadi kayaknya ada mungkin kenalan dokter ya yang ngucapin, sebentar saya baca dulu atas nama akun Ruli Nailupar. Halo dokter Eka gitu. Itu sepupu saya. Oh sepupunya dok. Iya. Nah dok, saya ini punya pertanyaan titipan nih dok. Jadi mereka mau nanya nih, kalau misalnya seorang anak itu sering dipukul di bagian kepalanya, nah apakah bisa hal itu memicu terjadinya kejang demam pada seorang anak yang riwayat kejang demam sebelumnya itu nggak ada gitu? Karena kan kadang-kadang ada kan orang tua yang mungkin secara nggak sadar ya kepala anaknya diplak gitu, dipukul gitu. Jadi bukan karena trauma tapi memang karena sesuatu gitu dok. Bisa itu memicu terjadi kejang demam? Gini, tadi kan sudah dibahas kalau kejang demam itu harus ada demam. Nah, apakah pukulan itu menyebabkan demam atau enggak nih? Kemungkinan besar pukulan itu enggak menyebabkan demam, tapi jangan lupa ada titik di mana pengaturan suhu itu, misalnya adanya talamus nih.
Talamus kan adanya agak di bawah sedikit lah, di kalau kita bilang ini otak nih, di bawahnya ini ada talamus, infratentorium. Tapi ya kayaknya kalau orang tua mukul anak sampai terjadi demam kayaknya enggak ya. Yang bisa menyebabkan kejang demam itu kalau seluruh tinggi, meskipun secara teori kalau talamusnya rusak anaknya begitu menyedihkan gitu ya, sehingga kalau kena pukul bisa membuat goncangan, kayak secara teori sih mungkin aja ya, tapi kayaknya nggak pernah baca juga. Yang saya pernah baca itu adalah hotbed. Hotbed itu. Hotbed. Air panas, mandi air panas ya? Mandi air panas yang sangat panas, atau anak dijemur. Ini kan pernah nih kalau di koran ya, terutama ya di negara-negara 4 musim, anak yang ada ketinggalan di mobil segala macam. Kalau di sana kan nggak punya pembantu lengkap kayak kita ya, gitu kan. Nah, itu bisa menaikkan suhu, temperatur anak karena lingkungannya semuanya panas gitu ya. Nah, akibat panas seperti itu bisa menjadi kejang demam. Dan pada beberapa kasus yang saya baca ya dari ini, karena heat stroke ini biasanya heat stroke ini biasanya kejang demamnya ini ya agak sedikit lebih berat daripada yang biasa, karena beberapa bagian otak juga ikut rusak dengan karena si heat stroke-nya itu. Makanya kan kadang-kadang suka pingsan dan sebagainya gitu. Yang suka untuk bayi-bayi itu yang kurang dari umur 1 tahun mandi terlalu panas, hot bath. Kayaknya di Indonesia sih aku belum pernah ada sajian kasusnya atau dengar kasusnya, tapi di literatur aku baca sih ada. Jadi pengen nyambung sama cerita tadi yang misalnya ada nggak sih anak yang dipukul kejang demam? Mungkin cerita sedikit. Dulu gue sempet pulang terus dimarahin gitu, tiba-tiba demam. Ternyata gue hujan-hujanan, pulang dimarahin, besok demam ternyata. Jadi bukan karena itu, mungkin ada faktor lain sebenarnya ya. Ya karena hujan-hujanan itu mas, saya masih dipukul sih, aku nggak pernah dipukul orang tua. Oh iya. Cuma dimarahin aja sih. Dokter jangan nyamain sama Budi dong. Dokter nggak tahu kecil itu sebandel apa gitu dong. Kalau saya orang tua ini sudah saya tinggalin ke tetangga, Dok. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada salam lagi nih, Dok, dari akun Mariana Citra. Halo, Dokter Eka. Nah, halo, Mama Cherry. Oh, masih kenalan juga nih. Nah, Dok, jadi saya agak nyimpulin sedikit dulu ya, Dok. Jadi ternyata kalau misalnya saya tangkap dari kata-kata dokter itu, jadi dengan adanya suhu panas itu mampu menyebabkan seorang anak menjadi kejang. Nah, kalau misal demam itu kan adalah mekanisme yang terjadi dari dalam tubuh kita sendiri. Ya mungkin karena ada infeksi, karena ada sesuatu. Tapi ternyata paparan ekspos panas dari luar pun seperti air panas atau sengatan matahari yang berlebihan itu juga dapat memicu terjadinya kejang karena meningkatkan suhu tubuh si anak itu sendiri. Kan seperti itu ya, Dok ya? Iya. Itu, Dok. Oke. Terima kasih, Dok. Nah, jadi sekarang, Dok. Iya, gimana, Bud? Ya. Enggak, maksudnya aku jadi kepikiran aja, Dok, sebetulnya makanya ketika kan anakku nih tiap bulan divaksin gitu kan, tiap bulan vaksin terus dokternya bilang, oh ya jangan lupa nanti kalau dia sampai demam di atas 37,5 kasih paracetamol, kalau di bawah itu nggak usah. Berarti mungkin itu salah satu self defense juga dari kita sebagai orang tua, jangan sampai efek demamnya tuh berlebihan gitu, jangan sampai tiba-tiba sampai ke tahap kejang demam gitu ya. Maksudnya mungkin panas wajar tapi dicegah nih, pokoknya nggak boleh sampai lebih dari 3,5 gitu kali, Dok ya? Iya, jadi kalau ada orang yang nanya, gimana sih kalau kita supaya anak itu nggak kejang demam? Ya jangan sampai panas. Itu aja jawabnya. Makanya ya beberapa perusahaan vaksin gitu ya, kayak ya saya nggak usah sebut namanya, berusaha untuk menciptakan suatu vaksin yang nggak bisa bikin panas gitu loh. Misalnya DPT nih,
DPT, vaksin DPT. Kalau yang pemerintah punya kan yang harganya merah putih itu kan bisa bikin panas. Nah, tapi Hmm. kalau yang harganya Paman Sam kan apa namanya? Kemungkinan panasnya lebih kecil. Nah, itu salah satunya juga untuk menghindari kejang demam. Pokoknya untuk supaya nggak kejang ya jangan sampai panas. Itu salah satu vaksinnya. Dan salah satu lainnya nih, karena nggak mungkin rakyat kita suruh bayar yang punya Paman Sam. Ya, itulah dikasih paracetamol kalau habis vaksin gitu. I see. Ya. Oke. Nah, Dok, ini Nggak, menarik ya? nih, Dok. Oh, oke. Ini menarik nih, Dok. Berarti kan salah satu caranya ya untuk kita menurunkan insiden kejadian angka demam udah jangan sampai demam nih. Kita gunakan paracetamol. Kira-kira ada tips lain nggak, Dok? Nah, bagi orang tua nih yang mungkin anaknya punya nih riwayat kejang demam, tapi gimana caranya agar kejang demam ini tidak kabur atau minimal jangan terlalu sering kejang jadinya. Kira-kira, Dok? Dari kita nih ya, Divisi Neurologi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia ini sebetulnya sudah membuka buku konsensus. Kalau orang tua mau baca juga bisa, karena banyak di-sharing di internet juga nih. Salah satunya adalah konsensus kita. Kalau pada anak yang pernah kejang, itu apa namanya diberikan diazepam. Diazepam itu golongan anti kejang, benzodiazepin, yang apa namanya diberikan kalau anak kita panas, hanya kalau anak kita panas. Seperti itu. Biasanya dokter akan meresepkan, nih udah pernah kejang demam, besok kalau panas lagi ya dikasih diazepam, dikasih 3x1. 3x1 puyar biasanya ya. Dulu ada yang sediaan sirup, sekarang udah jarang 3x1. Terus dibekelin juga apa namanya yang untuk masuk lewat dubur. Tapi yang untuk masuk lewat dubur itu yang anti kejang itu hanya dipakai ya kalau kejang aja, jangan buat mencegah kejang karena nggak ada gunanya. Untuk mencegah kejang cuma satu, turunkan panas. Seperti itu. Gitu. Oke. Dok, aku pengen tanya sama dokter ini. Jadi aku punya pengalaman dulu ketika anakku baru 2 bulan gitu, terus perutnya kembung gitu kan, terus aku bawa ke dokter, terus kita ngobrol, dokter itu bilang ini sakitnya cuma satu nih, papa mamanya panikan ya gitu, jadi nggak ada apa-apa, anaknya dibawa ke dokter. Jadi aku pikir, oh ya orang tua baru ya udah gitu. Nah, terus aku jadi pikiran dok, gimana sih caranya aku bisa tahu misalnya gitu ya, misalnya si dede bayi panas gitu, sampai titik mana sih kita boleh panik atau titik mana yang udah paracetamol nggak apa-apa nanti akan baik gitu, atau misalnya iya aku jadi pengen tahu supaya orang tua jadi lebih tenang kan, oh ini normal kok panasnya, ini oke kok dikasih obat, atau kapan yang kita boleh panik dan buru-buru bawa ke rumah sakit gitu dok. Sebenarnya bukan suhu berapa ya, karena suhu yang kita sebut hiperpireksia itu sebetulnya konsensusnya 42. 42. Kalau di atas 44 itu kita sebut maligna. Kasusnya itu juga yang 44 itu saya juga seumur hidup cuma sekali lihat. Kalau yang 42 ponakan juga pernah suhu 42 gitu ya. Sebenarnya lebih berpatokan pada aktivitas si anak tersebut. Kan gini ya Mas Budi. Kalau ada demam itu kan apalagi kalau anaknya kecil itu kan gampang menyebabkan dehidrasi sehingga dia lemas. Terus kalau ada demam dia terjadi tidak nyaman karena kan tadi ada brain immaturity dan sebagainya sehingga dia jadi gelisah dan sebagainya. Atau anaknya udah demam cenderung tidur gitu ya. Itu tanda kita harus bawa ke dokter. Dan kita juga kalau di rumah kalau anaknya masih mau makan, masih minum, masih aktif, itu juga bisa kita kasih obat demam dulu sesuai dengan duration of lama kerjanya. Setiap obat demam itu sekitar 4 jam sebenarnya. Jadi kayak 3 atau 4 kali sehari dia bisa diberikan setiap 4 jam dengan pengawasan dan ada dosis maksimal untuk amannya di rumah. 60 mg per kilo gitu. Cuman kalau kita bingung gitu ya jangan dikasih lebih dari 5 kali sehari lah dengan jarak 4 jam supaya nggak kena ke dosis maksimal. Umumnya sih kayak gitu. Dan kita bawa utamanya bukan karena suhunya berapa, karena kalau kita cuma patokan suhunya berapa, ya itu yang saya bilang hiperpireksia sama malignansi
pireksia atau malignan tuh apa namanya, kayak keganasan Yang berbahaya. suhu gitu, keganasan suhu yang berbahaya kan jauh sekali gitu, dan sebetulnya jarang gitu. Tapi kan kalau misalnya anaknya udah teler, udah dehidrasi, ya bawa aja ke rumah sakit gitu. I see. Oke. Jadi dok, kesimpulannya karena kan Budi agak-agak lemot gitu dok. Jadi saya harus selalu bikin kesimpulan gitu dok kalau dari kata-kata. Iya. Saya juga. jadi ternyata bukan demamnya ya yang menjadi perhatian kita gitu, tapi memang lebih ke arah yang lainnya gitu. Bagaimana aktivitas anaknya, bagaimana status anaknya, masih mau makan atau tidak, kuat minum, masih aktif atau enggak. Justru itulah indikator kapan dia harus dibawa ke atau ke rumah sakit. Seperti itu ya dok ya. Iya, soalnya nggak jarang nih di ruang praktek ya. Datang suhu berapa? 38,5. Masih main game, masih apa namanya? Masih sekarang kan game mulu. Masih main game, masih ketawa-tawa, masih ngapain gitu kan. 38,5 diukur lagi 39. Kapan dikasih paracetamol tadi pagi, datang ke tempat praktek sore gitu. Itu sebetulnya nggak ada kegawatan. Oh ya, satu lagi, usia juga penting, Mas. Kalau usianya kurang dari usia lebih, misalnya kalau pada usia 1 bulan begitu panas, meskipun anaknya masih mau minum, itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit karena masih masa neonatus. Kalau usia kurang dari 3 bulan, dilihat dulu panasnya berapa hari. Misalnya kurang dari 3 hari, anaknya masih mau minum, bisa diobservasi. Terus kalau usianya kurang dari 6 bulan, dilihat lagi aktivitasnya segala macam seperti itu. Jadi kalau di pelajaran perawatan dan bidan itu ada yang kita sebut bayi muda kurang dari 3 bulan, dan di pelajaran kedokteran ada neonatus. Nah, di usia rentang itu sebetulnya kita harus perhatiin nih kalau panas gitu. Meskipun masih aktif, kalau masih neonatus berarti biasanya ada sesuatu, itu harus dikonsultasi. Wah, berarti makasih dok, jelas banget. Gimana dok? Ya dok, kenapa dok? Gimana tadi mau ngomong kepotong dokter? Lupa, nanti aja. Tadi saya mau bilang dok, berarti Budi sekarang lagi merasa aman karena anaknya udah 3 bulan, udah bukan neonatus lagi. Maksudnya gitu kan Bud? Iya. Iya, lebih lega lah. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini kan kita sudah di penghujung acara nih ya, edukasi kita sudah selesai. Nah, dari dokter Eka ada nggak nih pesan lagi gitu untuk para orang tua di luar sana, atau mungkin bahkan pesan ke anak-anak ya, anak-anak yang mungkin nanti ini masih usia 5 tahun kan mungkin udah mulai mengerti nih, jangan gitu. Silakan dokter. Intinya kan kalau kita ngomong kejang demam itu sebagai kausa kejangnya, jangan sampai ada demam. Nah, yang sering demam itu ya kalau kita misalnya hot bath, terus mandi air panas banget, atau apa namanya kayak heat stroke karena panas kan jarang ya. Intinya kebanyakan panas kan karena infeksi. Nah, salah satu yang sering kita temukan nih infeksi ini kan batuk pilek, dan salah satu yang memudahkan infeksi batuk pilek itu kan kalau misalnya orang tuanya rokok segala macam, kan dokternya juga bisa nerangin dong, akan memudahkan terjadinya infeksi masuk ya. Kemudian kalau anak-anak sebaiknya sedini mungkin nih, untuk adik-adik juga yang ini kan umur 2 tahun tuh biasanya senang main air ya. Nah, senang main air, sedini mungkin kita bisa ajarin nih untuk cuci tangan tapi yang benar gitu. Terus untuk adik-adik juga yang udah bisa mungkin kan pakai masker kalau keluar nih. Meskipun misalnya COVID nggak ada, karena kan influenza, flu selalu akan ada kayaknya. Oh iya betul dok. Dan kalau udah influenza, takutnya nanti yang terjadi adalah demamnya yang menyusul. Gitu. Kalau sekarang kalau kita ketemu demam, kita takut COVID. Kan kalau anak 2 tahun suka main air, jangan kan 2 tahun dok, 32 tahun aja masih suka main air juga sama. Oh iya, main air pakai bubble bath. Oke. Maafin partner saya ya dok. Emang begitu suka lupa umur dia. Iya, selama 3 bulan. Oke, baik.
Dokter Eka, terima kasih banyak ya sudah menjadi bintang Thank you tamu banget, kita dokter. malam ini. Ilmu yang di-share sangat-sangat mengena ya, dan juga praktis bisa kita terapkan. Dan juga mudah-mudahan bisa membuka mata di masyarakat juga nih dan pendengar kita nih. Kalau misalnya kejang demam itu tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi tetaplah ada poin-poin yang harus diperhatikan. Nah, untuk pendengar kita yang lain yang mungkin baru join di akhir-akhir nih, kalau ingin menyimak episodenya dari awal, nah episode IG Live kita yang hari ini akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhacks.id itu pada hari Senin pada pukul 6 sore. Nah, jadi jangan lupa subscribe channel kita juga agar tahu nih kapan aja channel kita akan merilis video terbaru. Dan selain itu, podcast kita juga akan tayang setiap hari Kamis. Dan kalian juga bisa lihat banyak informasi kesehatan, banyak mitos-mitos juga yang kita bahas supaya nggak banyak salah nih. Kayak tadi, jangankan teman-teman, lah gue yang partneran sama Adrian aja baru tahu, oh kalau demam tuh nggak boleh masukin tangan sama sendok. Itu di pikiran gue gitu. Jadi banyak mitos-mitos yang benar-benar kita masih mau sharing sama teman-teman supaya jangan sampai ternyata tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa karena salah informasi gitu. Jadi tungguin kita terus. Dan sekali lagi, thank you banget Dokter Eka. Aku pribadi belajar banyak banget dokter. Thank you. Aku juga terima kasih udah dikasih kesempatan untuk tampil di healthyhacks.id. Ya, Jangan terima lupa kasih follow dok. healthyhacks.id. Makasih dokter. Thank you Dokter Eka. Jangan kapok ya dok, kalau nanti kita undang lagi untuk jadi narasumber lagi. Ya, makasih. Iya. Sampai di Makasih, sini, thank you, stay dokter. healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.